Cek, cek 1 2 3 cek, cek mic cek, cek 1 2 3 cek. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Balik lagi di video saya ya. Nah, ini saya buat video ini karena saya pernah punya pengalaman. Saya nyanyi menggunakan mixer dengan mic yang standar. Alhasil suara mic-nya itu kalah dengan suara musik. Saya waktu itu sempat bingung. Nah, kalian pernah ngalamin ini nggak teman-teman? Ngalamin nyanyi menggunakan mixer tapi suaranya terasa berat ya. Dan kalah sama suara musik saat karaoke. Padahal ya, volume mic-nya sudah mentok. Nah, solusinya biasanya kita tambahin gain kan ya. Tapi resikonya kalau kita tambahkan gain berlebihan, suaranya akan kasar, banyak noise, dan bisa feedback juga dari situ. Nah, kira-kira masalah ini ada solusinya nggak bang? Nah, saya bilang ada ya. Dan jangan buru-buru mau jual mixer Anda dulu, jangan putus asa dulu. Kemudian caranya gimana bang? Oke, langsung saja saya praktekkan ya. Kalian juga bisa ambil mixer kalian, simak baik-baik sambil mengikuti cara saya dan kita buktikan sama-sama. Oke. Pertama-tama siapkan dulu kabel TRS to TRS seperti ini. Kalian punya nggak? Kalau nggak punya, kalian bisa beli atau bikin, bisa. Tutorialnya sudah banyak di YouTube, kalian lihat-lihat aja. Nah, kemudian pastikan mixer kalian ada output ya. Bisa pakai aux, bisa juga pakai phone seperti ini. Jelas ya? Lanjut, kemudian colokan pertama masukkan ke aux atau phone. Biasanya saya menggunakan aux. Oke, kemudian colokan berikutnya kita colokan ke line seperti ini. Beres. Lanjut kita setting di line channel ini. Pertama saya gain tutup. Saya tidak butuh gain karena nantinya kalau kita naikkan gain dia akan tambah noise. Jadi kita tutup saja gainnya. Aux kita tutup juga. Efek kita tutup dulu. Kalau mau pakai nanti terakhir kita bisa tambah, tapi kita tutup dulu. Aux utama kita buka full. Kenapa? Karena kita kontrol channelnya dari aux. Jadi aux utama kita buka full. Kemudian aux mic juga buka full. Jelas ya? Kemudian untuk tone ini, tone channel, kita butuh high saja. Supaya suaranya nanti lebih ces, lebih gurih, lebih crispy untuk membantu channel mic. Oke? Kemudian mid dan low kita tutup. Kenapa mid low saya tutup? Karena mid low itu adalah frekuensi berat teman-teman. Kita tidak butuh frekuensi berat, biar lebih enteng nantinya jadi kita cut mid dan low saja. Nah, di channel mic untuk mendapatkan sinyal dari line ini otomatis kita kontrol dari sini. Fader volume. Jelas ya, karena kita sudah buka aux di jalur mic, otomatis kita akan kontrol line dari sini, line volume. Nah, kalau mau mic ini kebantu lebih enteng, kita harus buka aux ini juga ya tadi ya. Aux mic. Dan kita kontrol melalui fader volume, jelas ya. Karena nantinya settingan lain yang dari output aux ini akan membantu jalur mic melalui jalur line aux ini. Nah, kita buktikan apakah benar-benar bisa membantu nambah suara dan lebih jelas, lebih clean. Pertama, line saya tutup dulu. Volumenya saya turunin. Dan memang dari tadi kalian dengarkan ini suaranya belum dibantu dengan aux ya. Belum dibantu dengan line aux. Nah, seperti ini suaranya teman-teman. Terasanya masih kurang clean ya. Terasa berat dan mendem. Kurang crispy juga. Padahal kalau kita lihat di sini high-nya sudah mentok ya. Dengar ya teman-teman. Cek 1 2 cek. 1 2 3 cek low. 1 2 3 cek, cek mic cek. Nah, sekarang untuk membedakan kita buka volume fader ini. Cek 1 2 cek. Dengarkan perbedaannya teman-teman. Cek 1 2 3 cek. Dan bam, lebih enteng ya teman-teman ya. Lebih crispy, suaranya lebih ces. Ces-cesnya itu lebih kerasa dia. Lebih terasa clean, clarity-nya juga lebih baik. Power suaranya juga bertambah ya. Kalian bisa dengar. Dan noise-nya agak sedikit nambah sedikit, tapi itu tidak jadi masalah ya. Karena tidak melalui gain, jadi dia masih bisa ke reduksi ya.
Nah, coba kita kembali ke setelan bawaan, bandingkan. Cek 1 2 3. Nah, kerasa sekali bedanya ya teman-teman ya. Lebih berat. Ini lebih berat. Tadi dia lebih enteng dan ini lebih berat. Kemudian kita coba naikkan lagi fadernya. Cek 1 2 3, cek low, cek. Nah, ini kerasa ya lebih enteng ya teman-teman ya. Kalian buktikan di rumah, kalau kalian punya mixer, kalian mau praktekkan silakan, kalian pasti akan kerasa perbedaannya. Oke, saya turunkan lagi fadernya. Kembali ke setelan yang tadi. Nah, ini setelan dari mic bawaannya sebelum kita jumper ya, dari line. Nah, kemudian pertanyaannya, apabila kita menjumper seperti ini, apakah ada pengaruhnya ke efek? Nah, coba kita buka efeknya ya. Cek 1 2, cek. Nah, seperti ini teman-teman. Vokalnya makin bagus ya. Efeknya juga makin clean ya. Lah kok bisa bang? Nah, ini karena efek vokalnya ikut kesaring teman-teman. Yang tadinya efek vokal bawaannya itu mid dan low-nya ikut ke efek, ke bawah. Dan akhirnya membuat suara efeknya itu terasa berat. Nah, setelah melalui jalur aux ini, efek vokalnya itu kemodifikasi. Yang diambil cuma high-nya saja teman-teman. Jadi kita cuma ambil high-nya, mid dan low-nya kita cut. Akhirnya suaranya makin ces, makin gurih. Buktiin sendiri di rumah. Kalau misalnya kalian punya mixer dan kalian punya colokan TRS to TRS, kalian buktikan saja. Oke, kita kembalikan lagi. Nah, ini udah kembali. Coba kita mainkan efek bawaannya seperti apa. Cek 1 2 3, cek low, cek 1 2 3, cek low. Nah, ini efek bawaannya ya, terlalu menggema dan terlalu apa ya, dia karena mid dan low nya ke bawah, jadinya dia terlalu kayak di gua ya, terlalu menggema teman-teman. Cek low, cek 1 2 3, cek. Dengar ya. Terus kita coba bandingkan lagi. Kita kembalikan. Cek 1 2 3, cek low, cek. Nah, ini lebih clean ya, lebih bagus dan lebih clarity-nya lebih jelas, jazz-nya lebih bagus dibandingkan kita menggunakan efek bawaan. Sebenarnya ini juga efek bawaan, cuman kita modifikasi aja, kita buang mid dan low-nya melalui jalur line. Jadi yang kita ambil cuma high-nya saja. Akhirnya suaranya lebih clean dan lebih jazz. Oke, seperti ini teman-teman. Kita kembalikan lagi. Cek, nah ini udah kembali ya. Oke, sudah dipraktekkan teman-teman dan kesimpulannya sangat worth it ya. Kenapa? Karena mic Anda akan terbantu powernya. Dia akan terasa lebih enteng, suaranya lebih clean, clarity-nya lebih dapat, dan suara jazz-nya itu crispy, gurihnya itu lebih dapat. Nah, kemudian timbul pertanyaan, Bang, apabila kita menggunakan trik ini aman tidak? Nanti komponennya ada yang rusak, sirkuit-sirkuitnya nanti rusak. Kalau kita pakai jangka panjang mungkin ada yang short bang. Oke, saya pastikan ini aman teman-teman. Kenapa? Karena prinsip dari fungsinya sudah sesuai. AUX ini kan kalau kita tahu kan dia mengirimkan output ya, sudah sesuai tugas. Dan output dari AUX dimasukkan ke line. Dan line ini kan tugasnya untuk menerima frekuensi dari komponen. Dan mic ini sendiri menerimanya dari AUX melalui jalur line. Nah, itu sudah dipastikan aman. Nah, kalau kalian tidak percaya silakan praktekkan di rumah dan saya jamin Anda akan terbantu dengan trik ini. Memang sedikit tricky tapi ini sangat membantu. Oke, semoga ini bisa sedikit mengedukasi kita dan semoga bermanfaat juga ya. Dan please like, subscribe, dan apabila kalian punya pertanyaan silakan komen di kolom komentar channel saya. Dan itu adalah bagian dari kalian sudah membantu channel saya agar bisa berkembang. Kenapa? Biar kita bisa sharing-sharing mengenai audio sound system lagi teman-teman. Oke, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.